Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah Hijrah Ramdan dengan NIM D1B1200019 kelas AGTB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video atau gambar mengenai mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Oleh dosen mata kuliah Bapak Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilawasid, SPMSI. Nah, tugas ini mengenai lahan kering alang-alang. Pada gambar di atas dapat kita lihat lahan kering alang-alang yang berada di lokasi Lorong Merica, Andonohu, Kecamatan Kambu, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lahan kering merupakan lahan yang tingkat kesuburan tanahnya itu rendah, terutama pada tanah yang tererosi, sehingga dapat menyebabkan lapisan tanah menjadi tipis dan kadar bahan organiknya rendah atau berkurang. Lahan masam yang terdapat alang-alang umumnya memiliki karakter tanah dengan tingkat atau keasaman atau pH yang tinggi. Nah, alang-alang lebih cenderung tumbuh di tanah yang masam karena beberapa faktor seperti tingginya kandungan aluminium, rendahnya kandungan unsur hara seperti fosfor, dan struktur tanah yang kurang baik. Nah, pemulihan lahan masam dapat melibatkan praktik pertanian yang memperbaiki pH tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Nah, alang-alang ini merupakan tumbuhan rumput menahun yang tersebar di seluruh belahan bumi dan dianggap sebagai gulma pada lahan pertanian, di mana lahan alang-alang merupakan dapat dikatakan sebagai lahan yang terdegradasi, biasanya terjadi akibat pembakaran hutan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan. Nah, di daerah sekitar Nanga-Nanga ini, alang-alang ini tumbuh pada tanah yang memiliki kondisi yang lembab atau kering dan banyak disinari matahari sampai agak teduh, sehingga pertumbuhannya sangat banyak. Nah, alang-alang ini dapat segera menguasai lahan bekas hutan yang rusak dan juga terbuka. Seperti halnya juga pada bekas ladang, sawah yang mengering atau biasa tumbuh di tepi jalan. Nah, adapun strategi pengelolaan yang dapat dilakukan pada lahan kering masam alang-alang seperti rotasi tanaman, di mana rotasi tanaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas struktur tanah dan mempertahankan kesuburan tanah dengan melakukan pergantian antara tanaman berakar dalam dengan tanaman berakar dangkal. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan menanam tanaman kacang-kacangan atau tanaman legum yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Dan juga dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman penutup tanah seperti tanaman kelapa sawit atau tanaman penghasil hijauan ternak, contohnya daun gamal atau lain sebagainya. Nah, tanaman penutup tanah yang dapat menutupi permukaan tanah dapat mencegah pertumbuhan alang-alang. Selain itu dapat juga dilakukan dengan melakukan teknik pengapuran. Nah, jika tanah terlalu masam dapat dilakukan pengapuran sehingga proses ini dapat meningkatkan pH tanah dan sesuai untuk pertumbuhan yang akan ditanami nantinya. Strategi pengelolaan yang lain yang dapat dilakukan yaitu seperti pemanfaatan alang-alang sebagai bahan untuk pembuatan biochar, di mana ada beberapa manfaat potensial, misalnya mengurangi penyebaran invasi pada alang-alang dan dapat memperbaiki kondisi tanah di mana area di mana alang-alang merajalela.
Nah, biochar ini nantinya dapat memperbaiki sifat kimia tanah seperti pH dan KTK atau kapasitas tukar kation, sifat fisik misalnya retensi air, dan konduktivitas hidrolik. Nah, penerapan biochar pada lahan pertanian juga dapat dianggap sebagai proses sekuestrasi atau menyerap dan menyimpan air, karbon di dalam tanah. Nah, oleh karena itu penerapan biochar alang-alang sebagai pembenar tanah sangat disarankan sebagai cara untuk memulihkan tanah yang terdegradasi atau tanah yang tererosi. Selanjutnya yaitu faktor pembatas. Di sini terdapat dua faktor yaitu faktor abiotik dan juga biotik. Nah, faktor abiotik ini salah satu contohnya seperti ketersediaan air. Nah, kekurangan air merupakan salah satu faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman termasuk alang-alang pada lahan suboptimal. Seringkali memiliki ketersediaan air yang rendah yang dapat membatasi perkembangan alang-alang dan tanaman lainnya. Nah, yang kedua itu kualitas tanah. Pada lahan suboptimal ini seringkali memiliki kualitas tanah dengan pH yang rendah atau kandungan nutrisi yang rendah dan bahan organiknya juga rendah. Faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik. Dan dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.